Saudaraku yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah pada pagi ini. Kami berada di Cipanas, Kabupaten Garut, tepatnya di Banyu Alam, tempat yang begitu indah. Bersama saya Al-Ustaz Dr. Arijul Manan. Beliau adalah pengelola sumber daya insani di Majelis Zikir Az-Zikro. Mungkin kita semua sudah tahu Zikir Az-Zikro ini adalah perintisan dari almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Beliau ini salah satu pengelolanya sekarang di Majelis Zikir Az-Zikro. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah. Khairin Pak Kiai. Barakallah. Alhamdulillah. Bagaimana ini Ustaz dengan kondisi kekinian ya masyarakat yang banyak generasi-generasi muda kita juga yang menyalahi aturan-aturan Allah ya, ada yang narkoba, ada yang juga pembegalan, ada segala macamnya nih. Ini bagaimana upaya untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Ya. Baik Pak Kiai Arif, jadi memang kita sangat prihatin ya dengan kondisi generasi muda kita ya, di mana generasi muda ini merupakan generasi penerus ya. Kalau misalnya kita sebagai generasi kolonial nih Pak Kiai, mereka itu generasi milenial ya, yang saat ini memang membutuhkan arahan ya, bimbingan, kemudian juga pembinaan dari kita. Jangan sampai ya mereka ini kemudian tadi bergaul ataupun terjerumus ya dalam perbuatan-perbuatan tadi kena narkoba ya, kemudian hidup bebas, ya, free sex dan sebagainya. Termasuk juga misalnya melakukan ya kejahatan, ya, pembegalan dan sebagainya, karena mereka biasanya itu terbawa ya oleh teman-temannya atau oleh lingkungan. Ya, makanya di sini memang ada usaha ya yang harus kita lakukan di samping pendidikan di sekolah ya, juga yang merupakan pendidikan sekolah ini pendidikan formal ya, juga ini perlu juga dilakukan pendidikan yang non formal. Nah, diantara cara kita ya untuk menjaga keimanan dan ketakwaan generasi muda kita, kalau pengalaman di Majelis Az-Zikro, nah salah satu cara ya ataupun dari 7 amalan sunnah itu, yaitu diantaranya yang pertama yaitu melatih ya, generasi muda kita ini untuk melakukan istighfar. Istighfar ini bisa dilakukan dengan lisan ya, bisa juga dengan di dalam hati ya. Nah, untuk latihannya yang mungkin bisa dilakukan secara bersama-sama, yaitu untuk mendawamkan ya, misalnya di Majelis Az-Zikro itu setiap bulan ya, setiap awal bulan ya, itu dilakukan zikir bersama ya di Masjid Az-Zikro. Ini salah satu cara ya untuk kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita. Nah, dan alhamdulillah banyak ya generasi muda yang bisa hadir. Nah, cuma yang PR-nya adalah bagaimana kita mengajak ya generasi muda yang belum tercelup atau belum tersinggung ya, supaya mereka itu juga bisa ya melakukan zikir tersebut. Nah, kemudian dari amalan yang lain ya, yang kedua diantaranya adalah kita juga menjaga wudhu. Menjaga wudhu ini juga salah satu ya cara kita supaya dari waktu ke waktu ya, dari detik ke detik ya, dari jam ke jam ya, ketika kita ini dalam kondisi suci ya, insya Allah pikiran kita, perbuatan kita ya, tingkah laku kita, nah ini akan selalu terjaga ya. Ketika kita batal, segera kita wudhu kembali. Nah, itu salah satu. Jadi kalau misalnya generasi kita itu seperti itu, ya insya Allah memang ini amalan yang sederhana ya, tetapi kalau kita tidak istiqomahkan atau bahasa kita tidak kita dawamkan, nah ini
ya akan terlewat ya begitu saja. Nah itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga ya, nah ini yang kita membutuhkan memang waktu khusus ya, yaitu tadabbur Al-Quran. Nah, jadi tadabbur Al-Quran ini merupakan salah satu cara ya bagaimana kita mendekatkan generasi muda kita ini untuk selalu membaca ya, memahami ya, mendalami ya Al-Quran. Nah, alhamdulillah pada saat ini sudah banyak ya kalangan generasi muda juga ada program misalnya tahsin ya untuk membaguskan bacaan Al-Quran kita ya, ada program tahfidz ya untuk menghafal Al-Quran, bahkan ada juga metode yang menghafal Al-Quran semudah tersenyum. Nah itu subhanallah, jadi tidak menjadi beban ya bagi anak-anak, bagi generasi muda kita. Nah itu, dan kemudian ada juga klub-klub ya atau kelompok-kelompok yang membentuk semacam ODOJ. ODOJ itu singkatan, jadi One Day One Juz. Nah ini alhamdulillah. Nah, ini untuk yang sudah bisa membaca Al-Quran. Ya, kalau yang belum bisa ya mungkin bisa tadi dengan mengadakan kegiatan ya, pendalaman, pembelajaran, tahsin ya, kemudian juga tilawah, kemudian tahfidz ya, dan sebagainya. Nah itu beberapa dari 7 pembangunan sunnah Al-Kiai. Ya, baik. Alhamdulillah, saudaraku rahmati Allah, terutama para generasi muda, mari kita kuatkan hati kita untuk ke arah yang lebih baik lagi. Tinggalkanlah hal-hal yang tidak bermanfaat, isi waktu kita dengan hal-hal yang bermanfaat tadi. Ada kesempatan kita bisa datang ke majelis zikir al-zikro ya, di sana kita banyak bertemu dengan orang-orang soleh, kita bisa kumpul di sana dengan orang-orang yang baik. Ini juga salah satu upaya ya untuk ke arah kita ke yang lebih baik lagi ya. Jadi intinya kita tidak pasif, ya, tidak pasif dengan melihat kondisi seperti ini. Ya. Nah, kita harus mencari solusi, ya, mencari cara bagaimana supaya menyelamatkan generasi muda kita, insya Allah. Karena generasi muda inilah menjadi harapan kita bersama, ya. Orang tua sebagai penerus, penerus agama, penerus bangsa, penerus negara ini bisa baik, tentu di tangan generasi muda, ya. Begitu pula agama ini tetap syiarnya ini semakin maju, tentu juga ada di tangan kami generasi muda. Mungkin itu saja, Ustaz ya. Sementara kita, tiga dulu ya. Yang empatnya di pertemuan yang akan datang. Nah, soalnya durasi kita sedikit ya. Betul. Baik, itu saja saudara yang berhormati Allah. Kita tutup dialog kita dengan Ustaz Dr. Arifin Manan dari Majelis Zikir Al-Zikro. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.